Saya menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Pada akhirnya saya hanya ingin mengingatkan umat Islam supaya ke depan tidak terjadi lagi, insya tentang apa? Tentang tamu kita yang lagi datang ke Indonesia, saudara. Kita punya tamu, saudara, orang terhormat bagi umat Katolik. Orang bukan hanya terhormat, dianggap manusia yang agung, manusia yang mulia, yang sangat dicintai oleh umat Katolik. Sekarang beliau menjadi tamu di negeri kita. Maka kalau beliau sudah jadi tamu negara, kewajiban kita untuk menghormatinya. Jangan ganggu acaranya. Itulah ajaran toleransi Islam, saudara. Jangan ganggu acaranya. Tapi saya perlu ingatkan umat Islam di mana tempat, karena Anda saudara saya, Anda ini saudara seiman, saudara seislam, dan saya sebagai juru dakwah, sebagai guru, sebagai ustadz, punya kewajiban untuk selalu menjaga umat, jangan sampai rusak akidahnya, saudara. Betul? Nah, karena itu yang saya mau sampaikan di sini. Kalau Paus Fransiskus itu diundang ke Istana Negara untuk bicara depan presiden, para menteri, ingin mengungkapkan ide-idenya untuk kedamaian dunia, silakan, nggak apa-apa. Presiden, wakilnya, para menteri boleh mendengar, karena itu bukan acara ibadah, itu bukan ritual, tapi itu hanya acara kenegaraan biasa, normatif, saudara. Atau kalau Paus Fransiskus itu, saudara, diundang ke gedung DPR MPR, seluruh anggota DPR dihadirkan. Beliau ingin menyampaikan pesan-pesan perdamaian, bagaimana di dunia ini agar tidak ada penindasan. Bagus, silakan anggota DPR undang, dengarkan, simak, usulan yang baik terima, yang tidak baik kesampingkan, saudara. Itu namanya toleran. Bagus tidak? Bagus tidak? Bahkan kalau Paus Fransiskus ingin mengundang para ulama, saudara, pimpinan majelis taklim pondok pesantren di satu tempat, saudara, di gedung, di ballroom, di mana ingin diskusi bagaimana cara menciptakan perdamaian antar umat agama di seluruh dunia. Bagus, bagus. Silakan para ulama untuk memenuhi undangannya. Silakan dialog, saudara. Wajadilhum billati hiya ahsan, saudara. Allah yang perintahkan kita diskusi sama orang-orang yang ada di luar Islam dengan cara yang terbaik, insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Apalagi kalau Paus Fransiskus undang umat Islam rame-rame ngumpul di Monas untuk demo anti Israel, kita datang, saudara. Datang enggak? Datang enggak? Untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina, saudara, datang tidak? Yang begitu nggak apa-apa, kita datang. Itu acara sosial kemasyarakatan, atau acara kenegaraan, atau acara-acara untuk menegakkan hak asasi manusia, kebenaran, keadilan, sifatnya universal, merupakan kewajiban semua umat beragama. Betul? Betul? Kira-kira jelas tidak? Berarti Islam toleran tidak? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan misa? Nah, jadi Paus ini menggelar misa, saudara. Nah, menggelar misa ini tadinya rencananya saya udah dengar dari jauh-jauh hari mereka menggelar di Jumat pertama. Karena Jumat pertama itu setiap bulan bagi umat Katolik itu Jumat yang agung, saudara. Jumat yang penuh makna. Biasanya mereka punya misa khusus. Walaupun misa itu boleh hari yang mana saja, saudara. Tapi belakangan ternyata misanya hari Kamis yang saya dengar hari ini tadi, saudara. Nah, saya mau sampaikan, misa itu acara ritual agama Katolik. Itu misa. Mereka sebut misa. Apa sih acaranya? Umat Katolik kumpul dengan tokoh agama mereka. Kemudian mereka sama-sama melakukan pengakuan dosa dan melakukan pertaubatan. Mohon ampun kepada Tuhan mereka untuk membersihi diri, membersihkan diri. Setelah itu, saudara, ada pemberkatan.
mereka semua diberkati oleh pendetanya, atau kalau paus yang hadir diberkati oleh paus, saudara. Nah, nggak sampai di situ. Kemudian nanti di ujung acara ada pengarahan, saudara. Kenapa disebut misi? Karena di ujung acara mereka dilepas, berangkatlah kalian semua untuk membawa misi. Misi apa? Misi menyebarkan ajaran Katolik ke seluruh dunia. Karena agama Katolik itu termasuk agama misi, saudara. Artinya misi, agama yang memang punya prinsip harus disebarkan ke seluruh dunia. Sebagaimana ajaran Islam, kita juga punya kewajiban menyebarluaskan Islam ke seluruh dunia. Nah, saya tidak usil dengan urusan misa acara orang. Cuma karena misa adalah acara agama, maka umat Islam haram untuk hadir di sana, saudara. Nggak boleh, nggak boleh. Kita nggak boleh ganggu acara mereka, nggak boleh. Jaga keamanan, jaga kenyamanan, biar mereka melakukannya, saudara, dengan tenang, dengan aman, tanpa gangguan dari pihak manapun. Tapi kita hadir ikut acara misa haram, nggak boleh. Nah, makanya dari kemarin-kemarin saya udah ingetin umat Islam di mana-mana, jangan ya, jangan, saudara, jangan diundang aja jangan, apalagi nggak diundang. Diundang aja jangan, apalagi nggak diundang. Kalau nggak diundang lu datang kelewatan loh. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Kenapa nggak boleh? Karena itu acara ritual agama. Kita selamat umat, selamat Natal aja nggak boleh, apalagi hadir di misa, lebih gawat daripada selamat Natal, saudara. Kira-kira jelas tidak? Ini maksudnya lebih gawat bagi akidah umat Islam. Saya nggak mau offset ya, saya nggak mau bicara tentang agama lain. Saya cuma mau ngasih tahu misa itu apa supaya umat Islam paham. Jangan nanti ada yang nggak tahu, misa itu kan cuma acara gembira aja, cuma acara senang, acara kumpul-kumpul, jadi nggak apa-apa kalau kita hadir. Nah, dia punya pendapat begitu karena dia nggak paham. Makanya umat Islam mesti tahu misa itu apa. Nanti di rumah buka aja di Google, tulis saja misa, saudara. Nah, nanti di situ tuh disebutkan apa makna misa. Kenapa misa Jumat lebih utama daripada misa yang lain? Siapa yang pertama kali melakukan misa? Lengkap keterangannya, saudara. Di Wikipedia juga ada. Kira-kira jelas gak? Dan misa di hari Jumat bagi mereka istimewa. Kenapa istimewa? Kata mereka, dulu di abad 17 ada seorang Santa Margareta, saudara, itu didatangi oleh Yesus Kristus. Yesus datang menampakkan diri, bertemu dengan sang santo tadi di hari Jumat pertama, itu di abad 17. Sehingga mulai sejak saat itu sampai hari ini, hari Jumat pertama dianggap sebagai hari untuk misa yang agung, saudara. Nah, itu urusan keyakinan mereka, kita nggak usah ikut campur, saudara. Cuma saya sampaikan begini, kalau tahu, oh misa itu acara agama, oh misa itu acara ritual, oh segala misa begitu, itu murni memang ajaran Katolik, itu agama, berarti saya nggak boleh ikut. Lakum dinukum waliyadin. Kira-kira jelas gak? Paham gak semua? Nah, terus ada yang nanya, kalau nonton di TV aja bagaimana, Beb? Nonton di TV juga nggak boleh, haram Anda tonton acara misa dari awal sampai akhir, kecuali kalau untuk penelitian. Kan ada mahasiswa yang suka melakukan penelitian, saudara. Kalau melakukan penelitian, nonton hadir juga nggak apa-apa. Kan penelitian, dia mau tahu nih apa nih untuk bahan tesisnya nanti. Mungkin ada bagian yang dia mau kritisi, itu penelitian, keilmuan. Atau bagi mereka yang bertugas pengawasan, saudara, nah, silakan, nggak ada masalah. Atau bagi mereka sebagai pengontrol supaya jangan sampai acara itu offset, mengganggu umat agama lain, silakan, saudara. Tapi bagi umat biasa menonton TV dari jam 5 sampai jam 7 acara ritual agama lain haram, nggak boleh umat Islam nonton, saudara. Kira-kira jelas gak? Nah, kan kemarin yang diributin soal azannya, saudara. Nah, kalau saya udah nggak mau ribut soal azan lagi, matiin aja TV, kenapa sih? Udah asar matiin, ntar habis isya lu setel lagi. Jelas gak? Jelas gak? Jadi kalau suatu saat terjadi lagi seperti ini, TV menyiarkan acara agama orang lain, saudara,
Udah matiin lagi tuh TV, nggak usah didengerin. Bisa gak? Bisa gak? Matiin.